selendang basah, ternyata itu rambut. Jadi ketika dia mengangkat kayak gini, sebuah kepala juga keluar dari dalam bak. Hai sob, selamat datang di channel What Did You Miss. Saat ini kalian sedang menyaksikan playlist horror dan paranormal experience channel What Did You Miss. Disclaimer dulu dari awal, segala cerita yang gue ceritakan di sini tujuannya hanya untuk hiburan semata. Jika ada kesamaan nama tokoh, lokasi, dan juga cerita, ini adalah murni satu kebetulan saja. Mungkin ya karena memang cerita horor itu dari masa ke masa, dari zaman dulu sampai sekarang itu mempunyai plot dan cerita yang sama. Dan mungkin juga ada di antara kalian yang mengalami cerita yang sama seperti yang gue ceritakan, mungkin aja itu hanya kebetulan saja. Mungkin juga ya karena memang ide dari setan atau hantu yang mengganggu kalian itu memang sebatas-batas itu aja. Jadi nggak ada upgrade yang signifikan, kecuali kalau ada hantu yang baru atau bentukan penampakan yang baru, mungkin bakalan ada kisah horor lainnya yang lebih baru dan berbeda daripada yang lainnya. Tapi memang pada dasarnya cerita horor ya itu saja, dan tujuan cerita horor itu ya memang untuk memberikan, selain memberikan imajinasi dan juga memberikan hiburan, ya cerita horor itu ya pada akhirnya memang sebuah cerita yang mana keabsahan atau keaslian dari sebuah cerita itu tidak bisa divalidasi karena setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda ketika mereka mengalami sebuah kondisi yang terjadi seperti yang diceritakan di sebuah kisah misteri atau kisah horor. Kisah kali ini gue bakal mencoba melanjutkan kisah dari teman gue yang gue sebutkan di episode sebelumnya, Meta, dan juga ada mungkin sedikit tambahan dari teman gue yang lain yang bakalan gue ceritakan juga di episode kali ini. Pada awalnya sih gue berpikir untuk menceritakan kisah ini sekaligus, tapi memang pada kondisinya adalah ceritanya sangat panjang, di luar ekspektasi gue, dan juga nanti bakalan kebingungan untuk editnya seperti apa karena memang edit itu membutuhkan waktu yang luar biasa. Secara segala video yang ditampilkan di channel What Did You Miss ini gue edit sendiri. Ya itulah yang akhirnya memutuskan gue untuk ya sudah lebih baik gue coba untuk menceritakan kisah ini menjadi 2 episode. Untuk tidak berlama-lama, mari kita langsung masuk ke video. Setelah kemarin gue menceritakan gimana Meta mengalami paranormal experience-nya, bertemu atau melihat penampakan yang luar biasa kalau menurut gue pribadi, dimana dia melihat situasi yang seharusnya tidak terjadi saat itu, dan juga penampakan yang penjaga perpustakaan dengan mata yang bolong hitam. Nah, kisah yang kedua ini dialami Meta dalam kondisi yang masih yang sama juga. Menurut Meta sih, kenapa kondisi ini terjadi adalah ketika dia percaya ketika makhluk astral atau makhluk halus tersebut, jika mereka mengetahui ada seseorang yang bisa melihat eksistensinya mereka bakal berusaha untuk selalu memperlihatkan keberadaan mereka ke orang tersebut. Gue gak ngerti karena dari beberapa orang yang gue dengar juga istilahnya ya seperti itulah, makhluk-makhluk tersebut mungkin mempunyai maksud sekedar menakut-nakuti atau juga pengen berkomunikasi dengan orang yang bisa melihat mereka. Nah, kisah kedua Meta ini cukup lumayan epic juga. Jadi kondisi ini terjadi ketika tetap di jam-jam sepi sekolah. Memang kondisi karena yang seperti gue ceritakan sebelumnya itu, Meta ini mendapatkan privilege untuk mendapat pelajaran tambahan dari sekolahnya. Saat itu Meta berada di ruangan kelas bersama teman-temannya. Jadi karena memang kondisi kelas itu sepi dan kondisi lingkungan sekolah itu lumayan agak jauh dari keramaian. Sekolahnya Meta ini dikelilingi oleh hutan. Bukan hutan, lebih kayak apa ya, sekolahnya ini dibangun di daerah yang belum terlalu padat penduduknya. Jadi kondisinya masih asri dan alami lah. Nah, saat itu Meta dan temannya bersiap untuk menunggu peralihan dari pelajaran pertama dan kedua di jam pelajaran tambahan. Jadi ya memang anak-anak ini dikasih waktu setengah jam untuk istirahat. Saat itu Meta kebelet mau ke toilet. Nah, Meta ini ketika saat itu sedang kebelet untuk buang air besar. Di sebelah ruangan Meta ini sebenarnya ada toilet guru atau toilet tenaga pengajar. Jadi toilet tenaga pengajar ini berbeda dengan toilet siswa. Jadi toilet tenaga pengajar ini nggak jauh dari ruangan guru. Jadi ketika pelajaran jam tambahan, siswa diperbolehkan untuk menggunakan toilet guru ini.
Nah, jadi kondisinya toilet guru ini adalah cuma ada satu tempat buang air besarnya, dan di sebelahnya itu ada bak air. Kalau kalian tahu bak air yang dibikin, terus di sebelah bak air itu ditanamkan toilet jongkok. Karena saat itu toilet di sekolah-sekolah gua atau sekolah teman gua, menurut yang diceritakan oleh teman gue itu emang toiletnya itu masih toilet jongkok semua. Nah, saat itu Meta memutuskan untuk pergi ke toilet siswa yang memang agak sedikit jauh. Meta dan mengajak temannya, kita kasih aja nama temannya ini Rani. Meta dan Rani ini pada akhirnya memutuskan untuk pergi bareng-bareng berdua ke toilet. Rencana mereka adalah bersama-sama ke toilet siswa. Akan tetapi karena memang toilet siswa agak jauh, akhirnya Meta ngomong ke Rani, "Ran, mendingan kita di toilet guru aja, biar nggak terlalu jauh. Kalau ke toilet siswa itu agak sedikit jauh." Tapi Rani tetap kekeh, ya mendingan kita ke toilet siswa aja, karena kan kita bisa langsung buang air bareng-bareng. Bareng-bareng maksudnya itu dengan toilet yang berbeda ya. Tapi saat itu Meta tetap kekeh, "Enggak deh, di sini aja, kita ganti-gantian aja," gitu. Akhirnya ya udahlah kalau kayak gitu. Terus siapa yang mau masuk duluan? Lu mau buang air besar atau buang air kecil? Meta nanya ke Rani. Rani bilang, "Gue mau buang air kecil aja." Rani bilang kayak gitu, "Kalau gitu lu aja duluan deh, karena lu cepet. Gue mau buang air besar." Meta ngomong kayak gitu ke Rani. Setelah Rani masuk beberapa lama dan dia keluar lagi, nah tibalah giliran Meta untuk masuk ke toilet guru itu. Setelah masuk ke dalam toilet itu, Meta mengambil ancang-ancang untuk buang air besar. Gak lama setelah dia jongkok, terus gue nggak ngerti ini apakah Meta dan teman-temannya saja atau memang siswa-siswa lain pada saat itu yang punya kebiasaan kayak gini. Sembari Meta di dalam toilet, mereka masih saling berkomunikasi sambil nanya, "Gimana gurunya udah masuk belum?" Belum. "Oh ya udah, gue lanjut aja ya, gue tungguin lu di sini ya." Seperti itulah. Nah, saat itu ketika Meta sudah mau selesai, mau cebok, mau bersih-bersih, jadi posisinya seperti yang Meta ceritakan ke gue, baknya itu ada di sebelah kiri. Jadi di atas bak itu ada gayung plastik. Ngecebok jadi kayak gitu kan. Nah, ketika dia mau cebok, dia mengambil air dengan tangan kirinya. Ketika dia mengambil air dengan tangan kirinya itu, air itu terasa berat. Akhirnya dia berusaha untuk mengurangi air yang ada di gayung itu, tapi tetap aja berat. Dalam posisi jongkok, ya tetap aja dia berat ngangkat air dari gayung tersebut. Akhirnya dia memaksakan. Ketika dia memaksakan dan berhasil ngangkat gayung itu, di depannya pas dia mau cebokin, di air itu kayak selendang basah. Selendang basah itu ikut di dalam gayung itu. Dia kaget, ini apaan sih? Kok kayak selendang kayak gini? Dia ngelihat ke gayung itu, ternyata di gayung itu nggak ada airnya. Dia cobain lagi, dan berat banget gayung itu ketika diangkat. Dan ketika dia berusaha ngangkat gitu, semakin banyak yang kayak selendang itu ikut di dalam gayungnya. Akhirnya dia memutuskan untuk mencoba untuk mengangkat gayung tersebut dengan dua tangan. Pas dia ngangkat kayak gini, dan matanya mengarah ke gayung. Pas dia ngangkat kayak gini, di antara tangannya ini dia ngangkat kayak gitu, sesuatu dari di dalam bak itu ikut keluar. Yang dikira Meta tadi itu selendang basah, ternyata itu rambut. Jadi ketika dia mengangkat kayak gini, sebuah kepala juga keluar dari dalam bak. Itu yang Meta lihat, kepala itu pucat banget. Pucat, dari hidungnya ini kayak berambut juga. Nggak tahu itu rambut kepalanya, tapi yang Meta lihat saat itu adalah matanya putih semua, kulitnya pucat pasi, bibirnya ini juga abu-abu. Kalau kondisinya ketika Meta ngelihat kepala itu matanya tertutup, mungkin dia nggak bakalan terlalu kaget ya. Tapi yang dia lihat saat itu adalah mata itu ngelihat ke arah dia. Ketika dia ngangkat dari itu, dan refleks Meta lepasin gayung dan dia jatuh ke dinding sebelah toilet tempat dia jongkok. Itu kondisinya dia belum cebok. Nah, seketika Meta menjatuhkan gayung itu ke dalam bak lagi sambil sedikit melempar, Meta juga agak terpeleset ke belakang dan jatuh. Dan yang cerita yang dia bilang itu, kakinya masuk ke dalam toilet di mana tempat dia buang air besar tadi. Meta teriak, menangis, dan mencoba untuk memanggil Rani. Ran, tolong. Dia teriak, menangis, berusaha untuk memanggil Rani. Dia tahu kalau Rani masih ada di situ. Tapi tidak ada jawaban dari Rani dari luar. Nggak ada. Meta bisa mendengar tuh Rani seolah-olah lagi ngobrol. Dia mendengar dengan fasih kalau ada Rani lagi di luar di depan pintu lagi ngobrol. Meta teriak, dan saat itu kondisinya juga lumayan
memalukan buat Meta karena kakinya itu, sepatunya itu dipenuhi dengan BAB. Meta cuman duduk sambil berteriak di sudut toilet. Dia nggak punya kemampuan untuk berdiri lagi ke depan pintu. Dia cuman berteriak-teriak. Ya istilahnya toilet itu cuman lebarnya 2x3 deh kayaknya. Itu kecil banget, 2x3 meter. Dan itu istilahnya pintunya berada di ujung. Berarti pintu masuk itu berada di ujung sebelah kiri, dan kalau ke pintu itu pasti ngelewatin bak air. Toiletnya itu berada di ujung sebelah kanan. Meta teriak-teriak, nangis, berusaha untuk memanggil Rani. Nggak ada jawaban sama sekali. Yang Meta lakukan memang ya tidak terlalu parah. Yang dia pikirkan saat itu bagaimana caranya dia bisa keluar dari toilet. Tapi kakinya ini nggak bisa bergerak. Kakinya nggak bisa digerak, nggak kuat untuk berdiri. Setelah beberapa lama Meta teriak, nangis, dan teriak macam-macam, nggak ada jawaban dari luar, nggak ada respon dari luar. Akhirnya tiba-tiba telah berusaha untuk berteriak, meminta bantuan dari luar. Tidak ada respon dari luar yang didapat oleh Meta. Akhirnya Meta memberanikan diri untuk merangkak dari toilet tersebut, dari tempat dia buang air besar itu, menuju ke arah pintu. Setelah dia mencapai pintu toilet tersebut, akhirnya dia membuka kunci. Jadi kunci pintu itu kayak kunci, kalian tahu sih kunci yang di apa sih namanya? Pokoknya kuncinya yang bisa kalian kunci dari dalam, yang ada batangnya, gue nggak ngerti namanya apa. Nah dia buka, terus tiba-tiba dia langsung buka pintu. Posisinya Rani itu lagi nyandar di depan pintu belakang, di depan pintu di luar. Ketika Meta ngebuka itu, otomatis Rani jatuh masuk ke dalam toilet juga. Rani kaget, dua-duanya teriak. Terus dia ngeliat kondisi Meta yang istilahnya itu udah pucet banget. Rani nanya, anjir lu buka pintu nggak ngasih kode? Tapi Rani mau marah ngelihat kondisi Meta yang istilahnya itu sepatunya penuh dengan tai, dengan berak. Rani kaget dan nanya ke Meta, apa terjadi? Lu lihat di dalam bak mandi. Lah, lihat apa? Meta berusaha untuk menyuruh Rani untuk melihat di dalam bak air, dan tiba-tiba nggak berpikir aneh-aneh, Rani melihat ke dalam bak air, tidak ada apa-apa di dalam bak air. Tapi Meta bersikukuh kalau dia tadi gue ngeliat tadi ada kepala di dalam bak air, kepala perempuan di dalam bak air, rambutnya panjang, ya Meta menceritakan lah apa yang dia lihat di saat itu. Tapi ketika Rani melihat tidak ada apa-apa di dalam bak air, untuk tidak memperpanjang masalah, akhirnya sudah, Rani menyuruh Meta untuk buka sepatunya dan mencuci sepatunya di situ. Karena memang kondisinya udah nggak layak, udah bau. Akhirnya mereka membersihkan sepatunya, menyiram kotoran yang ada di toilet, dan memutuskan untuk kembali ke kelas. Dengan kondisi sepatu yang basah, Meta meletakkan sepatunya di luar. Ya, selama jam pelajaran itu Meta tidak memakai sepatu karena sepatunya basah, dijemur di luar. Ya, itulah kejadian yang dialami oleh Meta. Dan sampai detik ketika kita selesai dalam acara itu, menurut Meta yang tahu cerita itu cuman Meta dan Rani. Kalau kalian menyukai cerita ini, silakan tinggalkan likes-nya, jempol manisnya, dan silakan juga kalian komentar jika ada menurut kalian cerita-cerita selanjutnya yang gue harus bawakan itu mesti seperti apa. Dan kalau kalian menyukai ceritanya juga, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, jangan lupa subscribe, likes, dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tahu ketika gue upload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.